Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu tentang Require Learning Participation. Require Learning Participation ini adalah proses pembelajaran yang memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang dipelajari. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran akan mudah mempelajari materi pembelajaran. Setelah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian umpan balik berupa pengetahuan tentang hasil belajar yang akan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Dalam langkah ini, yang harus diperhatikan oleh guru adalah upaya atau strategi seperti apa yang dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Astuti. Pada Astuti dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan dari Require Learning Participation adalah tujuan utamanya adalah agar peserta didik belajar. Nah, oleh karena itu melibatkan siswa untuk belajar dengan aktivitas. Aktivitas yang seperti partisipasi siswa terhadap materi dan media yang ditampilkan. Nah, seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi daripada hanya memberikan informasi kepada siswa saja. Sehingga harus ada umpan balik yang datang dari guru atau siswa yang dapat bekerja dalam kelompok kecil dan saling memberikan umpan balik. Jadi siswa harus menerima umpan balik yang membantu baik dari guru atau teman untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Astuti Alfia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Denofri, yaitu tentang ciri-ciri dari Require Learning Participation. Kepada Denofri dipersilakan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Pertama, pembelajaran dilakukan secara bersama oleh peserta didik dengan bimbingan pendidik dalam kelompok-kelompok belajar yang terorganisasi. Merupakan peningkatan proses pendidikan tradisional yang sering didominasi oleh guru, menunjuk kegiatan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik. Berorientasi pada tujuan belajar yang hasilnya diharapkan langsung dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan Maaf, itu nge-lag atau gimana? Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Saya ulangi, menitik beratkan pada pengguna sumber-sumber yang tersedia di masyarakat, baik sumber daya manusia maupun sumber
daya alam, sehingga terwujudnya kegiatan belajar dengan kepekaan yang tinggi terhadap pemberdayaan dan pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu lebih memperhatikan segi kemanusiaan peserta didik dengan menghargai potensi dan kemampuan yang ia miliki, serta dengan menekankan upaya fasilitas oleh pendidik terhadap kegiatan peserta didik dalam memanfaatkan lingkungan potensi dan menampilkan kemampuan untuk melakukan kegiatan berpikir dan berbuat secara bersama dalam mencapai tujuan belajar yang mereka tetapkan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat pembelajaran metode partisipatif bagi peserta didik ada 5 hal, yaitu kegiatan pembelajaran partisipatif dilakukan secara bersama oleh peserta didik dengan bimbingan pendidik dalam kelompok-kelompok belajar yang terorganisasi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran partisipatif merupakan peningkatan proses pendidikan tradisional yang sering didominasi oleh guru menuju kegiatan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran partisipatif berorientasi pada tujuan belajar yang hasilnya diharapkan langsung dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan sikap dan perilaku hidup bersama secara harmonis, serta untuk mengembangkan partisipatif peserta didik dalam kegiatan sosio dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran menitik beratkan pada penggunaan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat. Dan yang terakhir, lebih memperhatikan segi kemanusiaan peserta didik dengan menghargai potensi dan kemampuan yang ia miliki, serta dengan menekankan upaya fasilitas oleh pendidik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Denok yang telah menjelaskan ciri-ciri dan manfaat dari required learning participation. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arvin. Kepada Arvin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dari required learning sendiri. Gitu. Nah, di sini ada 4 poin dari prinsip itu. Ya, pertama itu berpusat kepada peserta didik. Nah, dapat kita lihat bahwa required learning ini kan memang menitik beratkan kepada kerjasama kelompok, gitu. Sehingga akan dilihat dari partisipasi peserta didiknya itu sendiri, gitu. Sehingga pendidik atau guru hanya memberikan hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran ini, gitu. Nah, nantinya peserta didik itu diharapkan dapat berdiskusi mengenai suatu topik tertentu, gitu. Yang mana setiap anggota memiliki pembahasannya masing-masing. Nanti setiap anggota ini akan membagikan informasi-informasinya itu kepada kelompok lain dengan memberikan suatu orang yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya, gitu. Nah, yang kedua itu berangkat dari pengalaman belajar. Nah, dapat kita lihat karena berpusat pada peserta didik, otomatis semua pembelajaran ini berpusat dari permasalahan yang terjadi di sekitar peserta didik, gitu. Nah, kalau dalam bimbingan konseling itu dapat kita lihat nantinya ketika kita memberikan suatu topik pembahasan dan kita kaitkan dengan permasalahan yang ada di sekitarnya, peserta didik akan membicarakan, oh saya memiliki pengalaman yang serupa tentang masalah tersebut, gitu. Tetapi saya dapat memberikan solusi nih ketika
kalau saya pribadi, misalkan nih, peserta didiknya mengatakan, saya pribadi kalau untuk kebersihan diri itu, saya itu mandi 3 kali sehari gitu. Itu kan ada pengalaman belajar peserta didik. Jadi peserta didik itu akan belajar dari pengalamannya dan akan dia share tuh kepada teman-teman di kelompoknya gitu. Nah, yang kedua itu berorientasi pada tujuan gitu. Nah, berorientasi pada tujuan ini sendiri dapat kita lihat bahwa tujuan dari require learning ini kan dinamika kelompok ya gitu. Nah, tetap kita arahkan bahwa tujuannya itu adalah kelompok dan bagaimana pembahasannya dalam kelompok itu sendiri. Bagaimana siswa dapat mencari solusi dengan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, tentunya prinsip yang terakhir itu adalah menekan kerjasama. Karena di sini require learning ini membutuhkan kelompok dalam pelaksanaannya, tentunya akan dilihat juga nih kerjasama dari masing-masing kelompok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arvin yang telah menyampaikan materi. Jadi, kita sudah membahas tentang require learning participation yang memiliki pengertian pembelajaran yang memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi yang dipelajari. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan require learning participation ini di sekolah, yaitu bisa dengan kita melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Misalnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga ketika siswa terlibat aktif, maka materi akan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi pembahasan? Cukup mungkin ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.